yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan, benar saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi pakailah hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Salam. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa pada sore hari ini kita bisa bersama-sama ada di tempat ini, di rumah saudara kita Mas Rio Satria Permana. Ya, salah enggak ya? Oh, kleru ya. Ngapunten yang Rio Rene pisan kleru. Matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Joko. Bapak Joko itu ayahanda Mas Rio. Tenan kuwi. Oh. Jadi Pak Joko karo Mas Rio itu lebih sepuh Pak Joko. Oh, jadi Mas Rio itu lebih muda gitu ya. Oh, gitu. Iya. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Joko sekeluarga, yang mana pada saat ini, sore hari ini kami boleh sekaligus pada sore hari ini kita bisa bersua dengan keluarga Bapak Joko yang ada di tempat ini, Bapak Joko sekeluarga,
dan Ibunda Mas Rio dan saudara-saudara Mas Rio yang ada di sini. Kami boleh bertemu dan berkenalan. Tadi waktu saya masuk ke sini tadi ya bersalaman dengan Bapak, Ibu, terus Mbak Jokowi. Oh, itu mang adik kleru nek. Yang lari kira Mbak Mas Rio, adik ya jadi ya. Yang kedua, dari rasa sukacita di dalam kita bisa beranjang sana ini, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menuntun dan melindungi perjalanan kita untuk bisa sampai di tempat ini untuk berkumpul bersama-sama. Ucapan syukur itu kita wujudkan di dalam kita membangun kebaktian pada sore hari ini untuk kita bisa mendengarkan akan firman Tuhan yang merupakan pegangan di dalam kehidupan kita untuk kita selalu seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan untuk yang ketiga, kiranya kedatangan kami yang pada saat ini berbondong-bondong di Wirogi wong Wirogi kayak kayak wah kok ya kebetulan biasanya orang gerimis ya, iki kok gerimis ya. Ya, itu ada yang mengatakan wah ini berkah. Oh no, anggap aja gerimis ini tadi berkah juga ya untuk kita bisa bersama-sama di sini. Kalau kedatangan kami ini mengganggu dan merepotkan, mudah-mudahan tidak merepotkan ya. Tapi apapun masih gak merepotkan, kami mohon maaf. Sekiranya apa yang kedatangan kami di sini ini ya membuat sesuatu yang biasanya apa itu enak-enak, nyaman-nyaman, ini malah ini nyediakne apa itu tempat hamparan untuk kita berduduk bersama gitu. Tapi intinya semuanya ini sebagai bentuk ikatan kebersamaan, ikatan persaudaraan, ikatan kasih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya Mas Rio ya. Untuk selanjutnya ini nanti akan dilayani untuk bagian pada sore hari ini oleh Bapak Supardi yang akan membawakan firman Tuhan. Ya. Diwakili oleh Bu Yeni. Yo tinggok-enggokne ngono. Aku ya wonge jujur. Makanya nek wong arep ngenggokne aku ini ya. Aku gak pernah. Ora melok wonge. Sibuk soalnya. Nggih. Mekaten Bapak-bapak, Ibu-ibu atur kula dumateng panjenenganipun Bapak Joko dan juga kepada Mas Rio. Kiranya pertemuan kita ini membawakan suatu sukacita yang luar biasa. Matur nuwun, Tuhan menyertai kita. Sebelum kita masuk ke dalam acara apa itu kita perenungan dan pembacaan firman. Ya boleh grogi kan? Kami serahkan kepada yang kagungan dalam Mas Rio untuk memberikan sesuatu apa yang perlu disampaikan kepada kami. Kami siap mendengarkan. Terus, selamat sore. Pertama-tama, sebenarnya yang punya acara itu papi saya, Pak Joko Trianto. Papi mau ngomong? Oh, nggak mau. Papi saya malu-malu orangnya, gak kayak anaknya malu-maluin. Sebenarnya punya acara papi saya ingin mengadakan ibadah keluarga di rumah sesekali. Sejak saya jadi OKB kan belum pernah ya. Baru kali ini saya mengucapkan terima kasih pada mami saya terutama yang dengan berbesar hati menyupport untuk acara pada hari ini. Perlu diketahui keluarga kami itu Bhinneka Tunggal Ika. Semua ada di sini. Kebetulan mami sama adik saya itu Muslim, saya dan papi Kristen. Pertama-tama sih mau mengucapkan terima kasih semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini, adik-adik semuanya juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di rumah ini untuk membangun peribadatan. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar, tak kurang suatu apapun. Dan ini tadi Tante Yeni ada titipan doa
Enggak jodoh, bukan belum jodoh. Gak usah bahas jodoh. Temanya bukan jodoh loh ya. Oh gitu. Oh menikah. Nanti ditunggu undangannya saja. Gak tahu. Itu Pak Pur itu. Alasan. Pertama-tama doanya ingin semoga keluarga besar saya, keluarga besar Pak Joko Trianto diberikan kesehatan, pertama orang tua, kesehatan, kekuatan untuk terus bersama-sama dengan anak-anaknya karena belum punya cucu. Jadi pengennya harus bisa menemani sampai cucu-cucunya nanti ada. Terus, waduh, nggak adil ya hari ini tadi? Oh enggak, oh belum hadir. Enggak di sana. Enggak. Ya enggak. Udah kesini kok kemarin itu. Udah kesini. Sama Mama Lili kesini kunjungan. Terus doanya untuk keluarga besar Pak Wagimin, keluarga besar Jawa Tengah, keluarga saya di Salatiga sama keluarga besar di sini. Mbak Samidi semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, apapun yang dilakukan semuanya setur dalam kehendak Tuhan. Walaupun kami berbeda-beda, tetap kami bisa menghargai, menghormati satu sama lain, itu saja. Terima kasih semuanya, shalom. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lagu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Oke. Terima kasih Bopo Adi. Bersama keluarga Saudara Rio
Ibadah ini kami bangun di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita menyanyi lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat yang kedua. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan hati yang sukacita. Kenapa? Karena kalau kita sukacita, kita datang dengan ketulusan hati. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sukacita. Sehingga apa Bapak Ibu? Akan terjalin suatu hubungan yang sangat erat. Ibadah kita juga bergairah. Monggo Bapak Ibu, jika saat ini kita datang belum ada sukacita, masih ada masalah yang membelenggu hati kita, lepaskan itu semua. Minta bimbingan Roh Kudus agar kita senantiasa masuk ke hadiratnya dengan penuh sukacita. Amin. Marilah dasar ibadah ini kita sambut dengan lagu. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi Bapak Ibu. Andaikan aku memahami Bahasa semua, bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih
buat hari ini ya Bapak. Kami bersyukur setiap saat, setiap waktu kasih Tuhan benar-benar kami rasakan. Terbukti ya Bapak, kalau dari bangun pagi kami boleh menghirup udara yang segar, kami masih bisa bernafas. Tuhan berikan kami kesehatan, sukacita, bahkan apa yang kami perlukan Tuhan senantiasa menyediakan. Kami bersyukur ya Bapak. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Kau Allah yang sangat baik, bahkan Kau Allah yang sangat peduli bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami datang membawa segala dosa pelanggaran kami ya Bapak. Kami manusia yang lemah. Kami manusia yang sering melakukan segala kesalahan yang mungkin mendukakan hatinya Tuhan. Ampuni kami ya Bapak. Ampuni kami ya Bapak. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang siap dibentuk. Layakkanlah saat ini kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapak, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Mampukan kami Bapak, bukan hanya membaca, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui kami semua nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah semua yang keluar hanya karena kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak, biarlah doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan belajar Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Bapak-bapak yang genap, ibu-ibu yang ganjil. 1, 2, monggo Pak. Sudah siap Pak Pur? 1, 2, 3. Lalu Daud Musa kepada Tuhan. Bapak ngelek lagi ya? Ya. Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Sajene kurang. Monggo 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang yang melihat atau buta? Bukankah aku yang Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan Kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah itu Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka-cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menghormati kata dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Amin. Oke. Firman yang kita baca hari ini saya beri judul kekurangan manusia dan kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang yang kita bahas tadi, bangsa Israel. Kita pasti sudah mengenal siapakah itu bangsa Israel. Bangsa Israel itu
Kalau pelajaran di sekolah, bangsa pilihan Allah, anak-anak langsung menjawab. Ya Silpi, masih ingat toh pelajarannya ya. Bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan cerita tentang kasih karunia Allah. Dan bangsa yang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan berita tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang sampai kepada kita pada sore hari ini. Nah, itu yang dipilih adalah bangsa Israel. Dan sebelum kita lanjut membahas tentang apa yang kita baca barusan, lebih dulu mari kita mengingat bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat di tanah perbudakan. Mana Mbak Silvi tanah perbudakan? Lupa. Tanah perbudakan mana sebutannya? Ya, pinter. Masih ingat berarti ya. Pada saat di Mesir, bangsa Israel begitu sangat menderita. Sebagai seorang budak yang tidak bisa hidup merdeka. Tidak bisa setiap saat nanti bisa lihat bazar, tidak bisa. Gak bisa hidup seenaknya. Pasti bangsa Israel saat itu sangat menderita. Harus diperhadapkan dengan seorang raja, yaitu Raja Fir'aun yang terkenal sangat kasar, sangat kejam. Raja yang tidak pernah mengenal namanya kasih. Raja yang tidak mengenal kompromi. Situasi keadaan apapun selama tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, tentu kita bisa merasakan Bapak Ibu. Kita mungkin dalam pekerjaan kalau punya pimpinan yang otoriter, yang kasar, yang sewenang-wenang, apa yang kita rasakan? Tentu mau obah saja kita takut. Wah, rasanya tertekan. Mau ngomong gak berani. Kecuali kalau pimpinannya Mama Ari, saya warek ya. Setiap saat gak kau berluwe, apapun diperhatikan anak buahnya. Kalau kita punya pimpinan seperti ini, seorang Raja Fir'aun, sangat menderita bangsa Israel saat itu. Tertekan, menderita. Dan pada saat menderita ini bangsa Israel sudah bingung Bapak Ibu. Orang menderita pasti kemarin yang disampaikan Bapak Agus Wasono, orang yang sudah notok biasanya bunuh diri. Tidak, tapi bangsa Israel tidak seperti itu. Yang dialami oleh bangsa Israel pada saat menderita, ini berseru kepada Tuhan. Ini yang bisa kita garis bawahi Bapak Ibu. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolongin aku Tuhan. Kami ini sudah menderita Tuhan, wis nggak kuat Tuhan. Berseru. Sekian banyak bangsa Israel di tanah Mesir sama-sama berlutut berseru. Dan Bapak Ibu, setiap seruan doa kita, doa anak-anaknya pasti didengar oleh Tuhan. Dan saat itu seruan bangsa Israel mendesirkan hatinya Tuhan, menggerakkan hatinya Tuhan. Tuhan berbelas kasih. Lalu Tuhan merencanakan suatu hal, yaitu mengirimkan abdinya, seorang nabi, seorang abdi, seseorang yang dianggap mampu oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini kita baru masuk ke apa yang kita baca barusan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil Musa dan mau mengutus Musa, jawabannya Musa apa Bapak Ibu? Di ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bapak Ibu, firman ini begitu mengingatkan diri saya sendiri. Seorang Musa yang dianggap begitu luar biasa oleh Tuhan, pada saat Tuhan mau memerintah, jawabannya, Tuhan, aku kan nggak bisa, aku nggak pandai bicara, aku berat lidah, aku berat mulut. Loh, kok bisa seorang Musa seperti itu? Lalu bagaimana
respon dari Tuhan saat mendengarkan Musa menjawab, ah Tuhan aku tidak pandai bicara. Jawabannya Tuhan apa di ayat berikutnya? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan ini rodok ngegas sedikit. Lu Musa, kalau kasarannya begini, kamu itu lupa siapa aku yang ngajak kamu bicara. Siapakah aku yang mau mengutus kamu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ini sang pencipta. Tuhan tidak pernah salah mengutus orang. Tuhan tahu betul siapa Musa, sehingga Tuhan mengirim Musa merencanakan rencana yang besar untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah kok Musa jawabannya seperti itu? Tuhan agak sedikit marah. Tetapi di dalam kata berikutnya Tuhan mengatakan, tenang Musa, aku akan menyertai lidahmu. Aku akan mengatakan apa yang harus kamu katakan. Jawaban Tuhan yang dari respon yang pertama. Ya Mas Rio, ini ayat buat Mas Rio. Kemarin saat Tuhan mau memanggil dia jadi majelis, tante, aku piye tante. Lah ini pas buat Mas Rio. Jangan khawatir. Pada saat Tuhan memilih kita untuk melayaninya, untuk menjadi penyambung lidahnya, Tuhan sudah melengkapi kita. Tuhan tahu persis siapa Musa, Tuhan tahu persis siapa Mas Rio, sehingga Mas Rio dipilih oleh Tuhan untuk menjadi majelis. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan hafal betul siapa Mas Rio. Jadi jangan khawatir. Jangan pernah mengatakan, Tuhan aku belum bisa, Bu Lili aku rong siap, Bu Lili aku ki gak iso khotbah. Jangan pernah mengatakan demikian. Karena Tuhan bisa saja menyuruh Bu Lili untuk kepanjangan lidahnya, untuk menyampaikan segala rencananya, untuk bisa mengutus seseorang. Dan di ayat berikutnya ini juga sangat menarik Bapak Ibu. Lalu apa jawaban Musa yang kedua? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Masih lagi si Musa ini masih menolak. Padahal Tuhan sudah berusaha menjelaskan, aku ini loh Tuhan, aku ini loh yang menciptakan kamu, aku ini yang menciptakan orang yang tuli, orang yang buta, orang yang bisu, aku yang menciptakan. Artinya Tuhan hafal betul siapa ciptaannya. Kok bisa di jawaban yang kedua dia masih menolak? Tuhan, utuslah siapa gitu loh yang patut diutus. Pernahkah kita seperti itu? Pernah nggih? Itu jawabannya diri kita. Saya pun sering mengalami itu. Kemarin saya disentil sama Pak Agus Wasono. Pamonge ra teko, anak buah teko. Jawabannya saya repot, urusan dunia. Nah, itu saya mendengar ayat ini. Begitu saya tersentuh, ya Tuhan, ternyata padahal kalau kita dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya, banyak sekali kelengkapan yang Tuhan sudah siapkan, sehingga kita akan mampu untuk melakukan rencana Tuhan tersebut, seperti yang dialami oleh Musa. Dengan jawaban Musa yang kedua ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini di ayat berikutnya, di ayat 14 mengatakan, maka bangkitlah murka Tuhan. Murka itu artinya apa Pak Pur? Marah yang sangat besar kalau di KBBI. Marah-marah betul, marah tapi besar marahnya, nggak marah kecil, marah besar. Jadi Tuhan murka mendengar jawaban Musa yang kedua. Tuhan, utuslah siapa yang patut kau utus. Ini Tuhan murka. Tuhan sangat murka. Ini Tuhan mengatakan, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat ini jelas menjelaskan bahwa Tuhan ini sudah mempersiapkan Harun, kakaknya Musa, untuk Harun ini basicnya pinter bicara, seperti Pak Pur mungkin ya. Iya betul. Nah ini sudah dipersiapkan. Makanya Mas Rio pada saat mengalami masalah di dalam berkhotbah, tanya sama senior. Tuhan sudah mempersiapkan senior kita.
Gak usah khawatir. Kita ini saling melengkapi. Di dalam gereja kita ini punya banyak bakat yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Contoh, Bu Lili ini panggilannya di kapten, koordinator, karena beliau ini mampu untuk mengkoordinasi semua jemaat. Tuhan tahu persis. Allah, aku yang milih manusia. Iya betul, masuk Tuhan langsung milih, tidak bisa saat ini. Siapapun yang terpilih menjadi koordinator, bahkan majelis, itu adalah pilihan Tuhan melalui jemaat. Tuhan mengirimkan siapapun untuk bisa merencanakan, melakukan misinya. Nah, di sini juga dijelaskan seperti itu oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui Musa, dan Musa ini menjawab, kenapa enggak pandai bicara? Akhirnya di ayat berikutnya, ada kakakmu di situ, Harun. Nah, dan kamu akan menjadi Allah buat Harun. Artinya apa? Semua yang disampaikan Tuhan ini disampaikan kepada Musa dan akan diberitahukan kepada Harun yang pandai bicara dan akan menyampaikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini begitu sangat indah. Mari kita melihat di dalam hati kita. Saya pribadi sering menolak Tuhan. Siapapun sering mungkin merasa, Tuhan aku kira gak duwe apa-apa Tuhan. Dan Bapak Ibu, pelayanan bukan hanya di gereja. Kita melayani bukan hanya di gereja. Menjadi Pak RT termasuk kita melayani. Jadilah RT yang bersinar dimanapun kita berada. Di tempat pekerjaan, Mas Rio, dimanapun di pekerjaan kita mau dipakai sama Tuhan, gak usah ogah-ogahan. Kita loyal dimanapun kita berada. Di situ Tuhan mau pakai kita. Jadilah kita yang bersinar. Saya sering anak-anak di SMP ini mengatakan, kita ini sedikit di SMP. Jangan sampai yang sedikit ini sinarnya yang kelip ini semakin pudar dan semakin padam. Sinar yang kelip ini bisa menyinari sekitarnya yang gelap. Kalau sekitarnya gelap, sinar yang kelip ini bisa kelihatan dari jauh. Artinya, meskipun kita ini sedikit, jadilah bersinar. Lakukan hal yang baik, lakukan hal yang benar. Dimanapun kita berada, di masyarakat, seperti Pak Pur mungkin ini di masyarakatnya juga berguna. Bu Ani, Bu Lili di sini menjadi kaptennya arisan, saya tahu lah. Kita ini dipakai sama Tuhan. Bukan hanya di gereja kita melayani, kan sama-sama seiman. Saatnya kita keluar. Panggilan Tuhan saat ini bukan hanya untuk saudara seiman kita, tapi kita saatnya keluar. Amanat agung dari Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam namaku. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jangan khawatir. Siapapun bakat kita dimanapun, kita bisa berguna. Seperti pujian yang kita nyanyikan. Hidup kita harus jadi berkat buat orang lain. Orang lain, bukan saudara seiman kita. Kalau saudara seiman pasti tahu. Tapi kalau orang lain, itu loh orang Kristen, begitu luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana bisa bangsa Israel kalau tidak melakukan firman Tuhan, firman-Nya sampai kepada kita saat ini? Gak mungkin awake dhewe adoh karo Israel. Kita masih mengingat kisah dari seorang Saulus. Tuhan tidak pernah salah memilih orang yang diutusnya. Saulus seorang yang benar-benar antikris, membenci Kristus, bahkan pengikutnya akan dianiaya, dihentikan pergerakannya. Tapi begitu dahsyat Tuhan memakai, hanya saat ketemu dengan sinar di jalan Damsik, dia langsung berlutut
Dia bertobat, dia menerima Yesus, dan dia mewartakan Injil sampai ke penjuru dunia. Begitu luar biasa. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Tinggal sikap hati kita meresponi panggilan Tuhan. Kita mau menjawab, Tuhan, aku gak duwe duit arep melayani. Tuhan, aku gak pandai ini. Tuhan, aku tidak seperti yang Tuhan mau. Tidak, Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Jangan khawatir. Melayani Tuhan di gereja bukan hanya menjadi majelis, bisa menjadi teknisi, nggih Bapak nggih, bisa menjadi bagian apapun. Untuk anak-anak muda, jangan lupa ikut ambil bagian dalam pelayanan. Belajar melayani. Apa sih yang kalian inginkan? Mudah buat Tuhan. Ikut ambil bagian dalam pelayanan. Silpi, kamu kepingin apa? Kecil buat Tuhan. Tuhan sudah melengkapi semuanya. Mbak Febri, apa yang diinginkan mudah? Mbak Ayu, Aurel, pengen apa dari Tuhan? Tapi senangkan Tuhan dulu. Layani Tuhan. Apa yang kalian punya, bakat apa yang kalian mampu, pakailah untuk melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja, di sekolah, di kampus, bersinarlah. Kita lanjutkan apa yang menjadi amanat agung dari Tuhan, menjadikan semua bangsa murid, mengabarkan kabar sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak usah lama-lama. Nanti kalau saya ngomong terus gak selesai. Inti dari apa yang kita bahas pada sore hari ini yaitu jangan pernah khawatir dengan kelemahan dari kita. Karena saat Tuhan memilih kita untuk menjadi penyambung lidahnya, untuk menjadi orang yang dipilih untuk melayani, melakukan rencananya, Tuhan sudah melengkapi. Seperti Harun itu diperlengkapi, Musa diperlengkapi dengan keberadaan agung. Harun dan kita saat ini juga sudah diperlengkapi dengan semuanya, sudah dipikirkan oleh Tuhan. Jadi intinya jangan sampai pernah kita mengatakan Tuhan, aku tidak bisa, Tuhan. Hilangkan semua bahasa itu. Tetapi ya Tuhan, hambamu siap melakukan. Iya-iyanya dari Mas Bro itu cocok. GKJW siap melayani. Itu tanamkan terus di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita akan semangat melayani Tuhan. Roh kita akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kiranya firman yang kita bahas pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan dan semangat kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita membalas. Hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku, Kau memilikiku. Sembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini
Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami terima Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk melayani Engkau dengan luar biasa, tidak pernah menolak seperti yang dilakukan oleh Musa saat itu. Teguhkan hati kami ya Bapa untuk giat melayani Engkau. Berikan kami roh yang menyala-nyala Tuhan untuk melayani Engkau, sehingga Tuhan Injil kabar sukacita akan sampai kepada bangsa-bangsa dan semua jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami semua, jemaat-Mu di tempat ini. Kami yakin pertolongan Tuhan akan selalu tepat di dalam kehidupan jemaat kami, khususnya jemaat GKJ Warujayeng ya Bapak. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi keluarga kami semua. Dan kami yakin tidak akan pernah keluarga kami kesusahan, tidak akan pernah keluarga kami meminta-minta, karena janji-Mu bahwa kami tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucu kami pasti akan berkecukupan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa buat keluarga Pak Joko, Mas Rio, seluruh keluarga di tempat ini ya Bapak. Berkati keluarga ini, berkati kehidupannya sehari-hari, berkati pekerjaan di keluarga ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa tinggal tetap di dalam keluarga ini. Kasih Tuhan senantiasa melimpah atas keluarga ini. Berkati Mas Rio dalam pekerjaannya, berkati Pak Joko, adiknya, semuanya Bapak. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan buat keluarga ini sungguh-sungguh luar biasa. Terbukti Bapak, kami ada di tempat ini, kami melihat keluarga ini begitu luar biasa, hangat menyambut kami. Kami bersyukur Bapak. Berkati juga keluarga Bapak Wakimin, keluarga besar Tuhan. Keluarga ini memang keluarga yang bineka tunggal ika, bermacam-macam. Kami yakin perbedaan itu Tuhan sendiri yang menciptakan. Dan kami Tuhan, biarlah keluarga besar Bapak Wakimin ini Tuhan bisa hidup berdampingan meskipun berbeda, saling menghormati, saling menghargai, sehingga tercipta suatu keluarga yang rukun, yang indah, yang damai. Karena cinta kasih Tuhan senantiasa melimpah atas keluarga ini. Berkati keluarga besar semua, beri kesehatan, berikan umur panjang, jauhkan dari segala mara bahaya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dan berkat-berkat Tuhan curahkan atas keluarga ini, sehingga keluarga ini akan senantiasa mengalami kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga besar GKJ Warujayeng yang saat ini sedang renovasi gereja, pembenahan gereja Tuhan. Berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan mencukupkan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara atas pembangunan gereja kami. Kami yakin dan percaya ini acara Tuhan, ini rencana Tuhan, dan Tuhan pasti akan mencukupkan sampai selesai. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, untuk menolong gereja kami, sehingga gereja kami tidak akan pernah kesusahan biaya. Dan kami yakin berkat Tuhan akan tercurah. Karena Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit pintu rezeki buat gereja kami, untuk pembangunan gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh majelis gereja, jemaat dan semuanya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah atas keluarga besar kami. Berkati anak-anak yang sekolah Bapak. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan, oh Tuhan, kepada mereka roh kepandaian, sehingga Tuhan mereka bisa bersinar di sekolah masing-masing. Melalui anak-anak Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kembali Bu Parmi yang saat ini masih dalam kondisi yang tidak baik Tuhan.
Tadi kami menjumpai Mbah Parmi ini sedang sesak nafasnya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan tetap melimpah. Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan kelegaan atas nafasnya Mbah Parmi ini Tuhan. Sehingga besok bisa kembali bersama kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Dan kami akan pulang setelah ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan kami. Bila kami boleh sampai di rumah dengan selamat, terutama Bu Ani yang jauh Tuhan, kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai sehingga Bu Ani bisa sampai di rumah dengan selamat, penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Setiap kekurangan doa kami, Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Dan kami akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersulingan merdu membimbing aku pada jalan dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala kita berdoa berkat dan menerima salam berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami akan menerima berkat jasmani yang sudah disediakan oleh keluarganya Mas Rio. Oh Tuhan, berkati makanan yang akan kami makan. Engkau sucikan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jiwa roh kami. Berkati keluarga ini yang sudah menyiapkan berkat jasmani bagi kami. Berkati berkali lipat. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati dan mengganti berkali lipat keluarga ini yang sudah menyiapkan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan kami menutup ibadah ini. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Oke, monggo Bapak-bapak, ibu-ibu, firman Tuhan yang sore hari ini telah kita dengar dan kita pergumulkan. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Bu Yeni ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam Tuhan kita tidak boleh lemah, karena kekuatan Tuhan itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, asal kita juga sepenuhnya percaya bahwa kekuatan yang ada pada diri kita itu pada dasarnya adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Mekaten, untuk selanjutnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Joko sekeluarga yang telah menerima kami untuk kami bisa ngobrol-ngobrol di sini. Dan matur nuwun sangat, kami sudah diberikan sesuatu
yang ada di sini camilan-camilan enak sekali, enak kacang godok, enak apa ae gimana bisa dipilih. Matur nuwun sangat Bapak Joko dan Ibu dan keluarga di sini termasuk Mas Rio. Ngapunten Mas Rio ya. Ya, matur nuwun sangat suwun. Menyambung dari yang pernah saya kesaksian di rumahnya Pak Wigno tentang doa, saya itu kelanjutannya malah menolak Tuhan. Kapan dah? Bukan ragu-ragu waktu itu sebenarnya, tapi lebih shock, kaget, karena tiba-tiba itu saya waktu itu sore sore jam 6 kalau kayak jam 7 itu saya tiba-tiba ditelepon sama Mama Lili. Siap ya jadi majelis? Gue ngomong, pipun, diulangi. Siap ya jadi majelis? Loh kok pulang? Bocah pinyi sore kalau ditunjuk, aku nonton. Wes gak apa-apa, gini apa? Kamu aja. Loh kok gitu? Kan seharusnya tanya dulu siapa mau apa tidak. Enggak, ini nggak ada pertanyaan mau atau tidak. Kamu pokoknya harus mau. Nah, kayak Tuhan memilih saya. Tidak ada kata mau tidak, tapi kamu harus mau. Jadi waktu itu saya mikir bisa nggak ya? Tapi emang dari dulu cita-cita saya pengen jadi majelis. Puji Tuhan akhirnya tersampai. Tapi belum kepikiran saat ini, belum secepat ini gitu loh. Pengennya nunggu dulu, jadi operator dulu. Ya, puji Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Akhirnya ditunjukkan untuk menjadi majelis. Ini juga sebagai sentilan papi saya ini. Mana orangnya? Tak sentil sama di. Nah, ini masih anaknya jadi majelis gak izin ta. Puji Tuhan akhirnya saya bisa jadi majelis, bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Kiranya dalam pelayanan saya ke depannya kalau masih ada kurangnya saya mohon tegurannya, mohon bimbingannya terutama untuk Pak Pur. Idola saya, serius idola saya itu Pak Pur. Senior yang paling saya hormati Pak Pur. Soalnya beliau kalau khotbah itu mengena gitu loh. Kena pada saya, hati saya. Soalnya saya sering kalau beribadah itu temanya hari ini tentang samanya pergelutan tentang jodoh gitu ya. Kok ya pas. Pergelutan tentang pekerjaan kok pas. Ya puji Tuhan, itu saja kesaksian dari saya. Kiranya saya dikuatkan dalam nama Tuhan, keluarga ini selalu dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, semuanya bisa berjalan dalam seluruh dalam Tuhan. Terima kasih. Papi, gerejanya pun tinggi Papi. KKJW mawon nggih Papi nggih. KKJW mawon Papi, putrane tim KKJW Papi. Mangke dados majelis Papi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti.
Selamat pagi Abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri siap berbakti. Selamat pagi Oma, selamat pagi Abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emah, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami